selamat datang. Di depan saya ada OnePlus 13R dan hari ini saya akan menunjukkan penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi mari kita mulai dengan membuka pengaturan kita. Dan saya akan mulai menelusuri daftar dengan beberapa opsi yang menyenangkan. Jadi hal pertama yang kita punya adalah wallpaper dan gaya. Ini adalah bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Dan tepat di bagian depan Anda memiliki tema-tema yang sudah dibuat sebelumnya yang bisa Anda geser dan pilih mana saja yang Anda suka. Lalu, kita juga punya opsi lain untuk memilih setiap bagian yang ingin Anda sesuaikan di perangkat seperti wallpaper, always on display, font, icon, warna, sidik jari, animasi, dan edge lighting. Salah satu yang paling menonjol di sini adalah icon, karena Anda juga bisa memilih dari paket icon yang sudah terpasang atau yang mungkin sudah Anda unduh. Ini sedang menggunakan paket khusus, jadi saya memang punya sedikit lebih banyak opsi, tapi jika Anda memilih paket ikon, Anda akan melihat opsi-opsi itu hilang, dan sekarang saya bisa mengubah hal-hal seperti ukuran ikon, menampilkan nama ikon, dan seberapa besar nama tersebut. Sekarang lanjut ke opsi berikutnya, yaitu layar utama dan layar kunci. Dan di sini pertama-tama kita punya mode layar utama. Kita punya mode drawer dan standar. Sekarang saya benar-benar tidak suka menyebut ini. Dan cara mendeskripsikan standar di sini sebenarnya adalah mode drawer untuk Android. Dan standar di sini pada dasarnya saya akan mengklasifikasikannya sebagai mode iPhone. Jadi saya ingin punya iPhone. Saya ingin punya Android. Itulah pada dasarnya bagaimana saya menyebutnya. Jadi bagaimanapun juga kamu bisa memilih yang manapun yang kamu mau. Saya memang suka aplikasi-aplikasi saya diakses dari drawer dan semuanya tertata rapi secara alfabet di sana, bukan berantakan di tengah layar utama saya seperti pengguna Apple. Sekarang jika kita kembali, kita punya opsi tambahan di sini seperti gesture tarik ke bawah. Ini pada dasarnya adalah mode satu tangan, meskipun tidak selalu akan bekerja dengan sempurna. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa mencoba memanfaatkannya. Saya akan mendemonstrasikan cara kerjanya. Nah, seperti ini. Kamu bisa melakukannya seperti ini. Jadi, itu berhasil, tapi seperti yang kamu lihat sekarang tidak berfungsi. Jadi, kamu tinggal pilih saja apapun yang ingin kamu gunakan. Jadi, ini tidak selalu berfungsi. Jadi saya ingin menekankan hal itu karena kamu mungkin akan merasa fitur ini lebih sering tidak berfungsi daripada berfungsi. Jadi, kamu mungkin harus menggeser ke atas beberapa kali. Sekarang, kembali lagi, kita juga punya opsi di sini, geser ke bawah di layar utama. Sekarang saya mengaturnya untuk menarik turun notifikasi dan pengaturan cepat saya. Ini tidak akan menjadi pilihan default. Secara default, ia akan mencoba membuka rak. Menurutku itu tidak ada gunanya, jadi saya suka notifikasinya karena ini memungkinkan saya untuk menggeser dari mana saja di layar untuk mendapatkan tombol dan notifikasi. Jauh lebih berguna bagi saya. Namun Anda juga dapat memilih dari pencarian global jika itu sesuatu yang Anda sukai. Sekarang kembali lagi kita akan membahas tampilan dan kecerahan, dan di sini ada dua atau sebenarnya lebih dari dua hal yang ingin saya tunjukkan. Jadi pertama-tama kita punya mode terang dan gelap dan juga ada mode penjadwalan. Anda bisa memilih dua opsi penjadwalan, dari matahari terbenam hingga terbit atau dengan pengatur waktu khusus. Ini berarti perangkat akan berganti antara dua mode ini, baik dari matahari terbenam hingga terbit atau pada waktu khusus yang ditentukan. Sekarang jika kita kembali, kita juga punya mode warna layar. Ini menentukan seberapa berwarnanya tampilan layar. Secara default, mode ini diatur ke vivid, yang menurut saya terlalu berlebihan. Terlalu banyak warna biru dan putih, ada saturasi warna yang terlalu tinggi, jadi saya lebih suka memilih mode natural. Ini membuat warnanya sedikit lebih lembut dan lebih nyaman di mata. Kamu juga punya mode Pro yang berisi mode Cinematic dan Brilliant. Yang keduanya sama-sama jenuh warnanya seperti mode Vivid. Jadi pada dasarnya kamu punya 3 mode Vivid dan 1 mode yang lebih kalem. Dan selanjutnya, jika kita gulir ke bawah ada roda warna di sini yang memungkinkan kamu menambahkan tint warna tertentu ke semua warna. Saya suka mengaturnya ke pilih saja ke default karena kalau saya pakai entah itu kebiruan atau kehijauan atau apapun, rasanya semua jadi aneh, bukan selera saya. Jadi, kalau kita gulir lebih jauh ke bawah di menu tampilan dan kecerahan, kita akan menemukan penajam gambar dan peningkat warna video. Sekarang fitur-fitur ini adalah bagian dari mesin peningkatan video yang sebenarnya hanya istilah mewah untuk sesuatu yang sudah punya nama, yaitu peningkatan resolusi gambar. Peningkatan resolusi, bukan penajaman.
Itu pada dasarnya yang coba dilakukan setidaknya berdasarkan contoh ini. Jadi fitur ini akan mencoba meningkatkan resolusi gambar yang rendah menjadi lebih tinggi. Sekarang, fitur ini menggunakan prosesor, jadi akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda, tapi juga bisa memberikan gambar yang tampak lebih baik. Jadi Anda mungkin ingin mencobanya jika Anda punya beberapa video beresolusi rendah. Sekarang di bawah fitur Video Color Boost itu lagi-lagi namanya agak aneh. Nama yang aneh untuk apa yang sebenarnya dilakukan. Pada dasarnya ini adalah konversi dari SDR ke HDR. Jadi rentang dinamis standar akan diinterpretasikan menjadi rentang dinamis tinggi oleh prosesor yang berarti warna dan beberapa hal tertentu bisa jadi lebih terang, lebih hidup, lebih mencolok dibandingkan dengan beberapa yang lain yang coba saya lihat. Fitur ini sebenarnya hanya mencoba memalsukan HDR. Sekali lagi, ini akan menggunakan prosesor jadi akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda, dan itu mungkin hal yang menyenangkan jika Anda benar-benar ingin memanfaatkan layar AMOLED di sini. Dan beralih ke pilihan terakhir, di sini kita punya resolusi dan kecepatan refresh. Jadi sini di bawah resolusi Anda dapat memilih resolusi tertentu. Sekarang buat kita memiliki pilihan otomatis yang menurut saya akan menjadi pilihan default di sini. Lalu kita punya standar yaitu 1080p dan kemudian ada yang tinggi yaitu hampir 1440p. Jadi kita bisa memilih mana saja yang diinginkan. Jelas, untuk ponsel dengan ukuran seperti ini menurut saya tidak perlu memilih yang paling tinggi karena perangkat ini layarnya cukup kecil sehingga secara pribadi saya tidak pernah melihat perbedaan antara resolusi-resolusi ini. Jadi resolusi yang lebih rendah akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Jadi mungkin Anda ingin tetap menggunakan standar jika Anda tidak melihat perbedaannya. Sekarang kembali ke pengaturan refresh rate. Di sini kita punya 3 pilihan. Kita punya auto select, standard, dan tinggi. Tingkat tinggi akan menjalankan perangkat pada refresh rate 120 Hz atau 100 frame per detik atau lebih tepatnya 120. Standar menjalankannya pada 60 dan auto select menjalankannya pada keduanya. Jadi sebetulnya itu mungkin bahkan tidak akurat. Auto select akan berjalan hingga 120 dan bisa turun di bawah 60. Jadi pada dasarnya ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan refresh rate tinggi saat Anda menggulir ke atas dan ke bawah atau ketika ada sesuatu yang terjadi di layar, sementara ketika tidak ada apa-apa yang terjadi di layar, seperti sekarang ini refresh rate akan diturunkan untuk menghemat daya baterai. Secara default, saya akan bilang bahwa auto select adalah pilihan utama, tapi untuk beberapa orang yang tidak benar-benar melihat perbedaan antara mode tinggi dan standar, Anda mungkin ingin tetap menggunakan mode standar karena ini bisa saja memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Jadi seperti itu. Sekarang ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, yaitu notifikasi dan pengaturan cepat. Dan di sini kita punya status bar. Sekarang ini sudah saya kustomisasi, tapi di sini Anda bisa lihat ada ikon notifikasi di bagian paling atas. Jadi ini memungkinkan Anda untuk menampilkan notifikasi dengan cara yang berbeda. Secara default akan seperti ini, di mana setiap ikon aplikasi yang Anda dapatkan, notifikasinya akan ditampilkan satu persatu. Anda bisa mengubahnya menjadi angka atau tidak menampilkannya sama sekali. Saya suka opsi tengah karena masih memberi saya informasi tapi tidak membuatnya terlihat berantakan. Selanjutnya, kita punya gaya baterai. Sekarang saya menggunakan yang saya pribadi suka, yaitu yang memungkinkan saya menampilkan persentase bersama level baterai. Dan itu hanya akan tersedia untuk kita dalam mode horizontal. Loop vertikal tidak akan memiliki opsi untuk menampilkan persentase baterai di dalam ikon baterai. Jadi ini satu-satunya pilihan. Dan Anda bisa lihat begitu saya mengubahnya, secara otomatis persentasenya sekarang berada di luar. Sekarang, Anda tidak perlu menampilkan persentase jika tidak mau. Jadi, Osman, jika Anda hanya ingin menampilkan gambar baterai saja, Anda bisa menghilangkan persentasenya. Dan lebih ke bawah di sini, ada banyak sekali toggle berbeda yang bisa Anda nonaktifkan agar tidak muncul di status bar. Jadi, mereka memang tidak akan muncul di status bar di sini. Tapi misalnya, seperti yang Anda lihat, Bluetooth di sini dalam keadaan nonaktif, jadi tidak muncul. Tapi jika saya tarik ke bawah notifikasi saya, Anda bisa lihat bahwa Bluetooth sebenarnya sedang aktif sekarang. Jadi ini hanya menyembunyikannya dari tampilan di sini saja. Karena ini adalah salah satu hal yang mungkin selalu Anda aktifkan, rasanya tidak ada gunanya menampilkannya di status bar tanpa alasan. Jadi fitur ini memungkinkan Anda untuk merapikannya sedikit. Dan sebenarnya ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, yaitu menghilangkan bar kecil di bagian bawah ini.
Jadi mari kita cari sistem dan pembaruan, lalu sistem dan navigasi, dan di sini ada opsi sembunyikan bar panduan gestur, dan kita akan pilih sembunyikan. Dan sekali lagi ini menambah tampilan yang bersih. Ini hanya menghilangkan bar tersebut dari bagian bawah, namun tetap mempertahankan fungsi yang sama seperti sebelumnya. Jadi seperti itulah. Nah, itu semua penyesuaian dan trik yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.